Justru saya melihatnya Pak Rasman ini karena kalah debat, jadi akhirnya nyerang personal. Dan Eki, Tony RM, menanggapi pernyataan salah satu praktisi hukum, Rasman Arif Nasution, yang mengatakan bahwa Tony RM merupakan pengacara kampungan baru masuk ibu kota. Pengacara kampung ini sebetulnya wejangan, Mas Tony, dari Mas Rasman. Gimana, Mas Tony? Saya sikat ini barang. Emang siapa di rumahnya? Saya kejar kok ke Indramayu sana. Benar nih. Mas Rasman, ditahan dulu. Sekarang giliran Mas Tony untuk menyampaikan. Justru walaupun saya dari kampung, ya, tetapi tidak kampungan. Jadi walaupun dari kampung, kapasitasnya jelas. Dalam perkara kasus Pina Eki, saya ini bersama 74 pengacara lainnya, itu penasehat hukum atau kuasa hukum Peggy Setiawan. Nah, kalau Pak Rasman, ya, selama kasus Pina Eki, teriak-teriak sampai keluar urat di leher, itu pengacaranya siapa? Gitu. Nah, jadi walaupun saya dari kampung, masyarakat silakan bisa menilai sendiri. Terlebih dahulu, Mas Rasman, ini pernyataan Anda viral di media sosial menyebut kalau Mas Tony RM ini adalah pengacara kampungan dari ibu kota. Nah, ini maksudnya apa, Bang, pernyataannya, Bang? Begini, saya itu menyampaikan bahwa kita ini boleh seorang lawyer yang berasal dari kampung, tapi jangan kampungan. Itu dulu. Saya dari kampung. Sekarang saya sedang di Kota Padang Sidimpuan, di mana saya SMP SMA di sini, dan saya dari kampung halaman saya 5 jam dari sini jalan darat, 1 jam lagi dari Medan naik pesawat. Tapi dalam bertindak dan bersikap, saya tidak kampungan. Apa itu maksudnya? Kampungan itu satu, kalau berdebat dengan orang yang senior di atas kita, apalagi jenderal, mantan Kapolda 2 kali, kemudian mantan Kadif Humas seperti Bang Anton Carlian, itu banyak pendukung Bang Anton itu sudah marah, termasuk saya. Kenapa? Karena cara dia berkomunikasi, kita boleh keras, kita merasa pintar, kita boleh merasa jago, tapi tetaplah mengacu pada kesopanan dalam berbicara kepada orangnya. Contoh, coba lihat, saya keras, tapi saya bicara, Bang Otto hormat saya, Bang Fredrik hormat saya, Bang Saur Siagian hormat saya. Itu. Dan kalau orang menyebut nama kita, jangan langsung kita, emang kenapa? Kalau sebut ini kenapa? Menurut saya, cara-cara itu. Nah, kalau orang kampung masuk kota, dia baru lihat, ya ternyata ada motor besar ya, ada mobil besar ya, ada rumah lebih besar ya. Baik, Mas Jadi Rasman. banyak pelangak-pelongo, tapi tidak tahu substansi masalah. Itulah yang saya sebut supaya menyesuaikan diri dengan keadaan. Memang saya tidak kenal siapa Tony RM selama ini. Tidak pernah saya kenal. Mas Rasman, sebelum saya ke Bang Tony, Mas Rasman, ini pernyataan, ini sebuah wejangan. Ini pernyataan pengacara kampungan atau ini sekedar nasihat begitu untuk sebelum saya ke Mas Tony? Saya kasih wejangan juga. Saya sampaikan lagi. Saya lihat Tony RM ini kemarin datang di podcastnya Denis Cariesta. Denis Cariesta itu tersangka, saya laporkan, Instagramnya disita, dan dia sebentar lagi P2. Datang kalian ke situ, ke tempat dia. Di situ saya sedang amati kalimatmu Tony. Ya, saya punya Mas tim Rasman. bahwa ada kalimat di situ ya. Mas Rasman, tahan dulu kita ke Bang Tony. Bang Tony, ini pernyataan pengacara kampung ini sebetulnya wejangan, Mas Tony, dari Mas Rasman. Gimana, Mas Tony? Saya sikat ini barang. Emang siapa di rumahnya? Saya kejar kok ke Indramayu sana. Benar nih. Mas Rasman, ditahan dulu. Sekarang giliran Mas Tony untuk menyampaikan tanggapannya. Mas Tony, silakan. Ya, silakan. Mas Tony, silakan Mas. Bisa menanggapi. Itu di mute itu suara dia. Ya, jadi yang disampaikan Pak Rasman itu bahwa saya pengacara dari kampung, ya. Memang saya akui, saya ini dari kampung, dari Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Tapi saya tidak kampungan. Saya dalam berdebat tidak harus teriak-teriak sampai urat lehernya, tidak harus seperti itu. Nah, adapun yang tadi disampaikan Bang Rasman bahwa mengenai Anton Carlian, ya saya berdebat dengan Pak Anton Carlian. Kenapa saudara Rasman yang marah? Itu. Apakah saudara Rasman pengacaranya Anton Carlian? Kan gitu. Nah, jadi substantif aja. Jadi berbicaralah sesuai dengan kapasitas. Pak Anton Carliannya saja ya menerima masukan dari saya, menerima protes dari saya itu ya
dia terus menyampaikan materinya atau pendapatnya secara prosedur ya, artinya dia kembali kan melihat bahwa putusan pengadilan itu seperti apa. Jadi dulu ada memang saya salah satu sempat satu panel sama Pak Anton Carlyan ya, itu menyebut Pak Anton menyebut bahwa PS gitu loh, ini adalah DPO. Nah saya bilang kalau begitu Bapak ini nggak membaca putusan pengadilan, karena DPO dalam putusan pengadilan itu Peggy alias Peron, bukan PS atau Peggy Setiawan itu. Nah kemudian mungkin Pak Rasman dengerin kali perdebatan itu ya, kemudian dia seperti tidak terima, marah ya saya tanya juga, Pak Rasman ini apakah kuasa hukumnya Pak Anton Carlyan? Kan Pak Anton Carlyannya saja menerima, dia itu mantan pejabat publik, mantan Kapolda Jawa Barat ya, wajar kalau ada kekeliruan ya saya luruskan, karena ini sedang membicarakan hukum. Baik. Kalau hukum itu berdasarkan fakta, salah satunya adalah putusan pengadilan itu. Baik, itu tanggapan dari Mas Tony. Mas Rasman mungkin bisa ditanggapi, memang benar pengacaranya dari Pak Anton Carlyan? Begini, makanya Anda ini baca, dengarin, analisa kata-kata saya. Bang Anton Carlyan itu sahabat baik saya, Jenderal Bintang 2, mantan Kadif Humas, mantan Kapolda Jawa Barat, mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Kami berteleponan. Banyak orang juga yang marah. Saya yang nahan supaya jangan marah kepada Anda, termasuk Bang Anton. Tapi kalimat Anda itu menyudutkan dia. Asa Anda bilang di situ, Anda tidak baca putusan, Anda tidak ngerti ini. Anda akan dia. Tidak begitu. Kalau Anda nggak mau diingatkan, Anda bikin kalau Anda nggak mau diingatkan, itu nggak begitu, yang benar dong. Saya masih ngomong ini. Saya masih ngomong. Iya, kalau mengutip yang benar, kalau mengutip omongan saya yang benar. Baik. Jangan asal ya. Bapak ditahan dulu, boleh satu persatu kita berbicara. Silakan, saya kasih kesempatan Mas Rasman. Teruskan saja, bagus itu. Lanjut kau. Nah, poin satu. Poin yang kedua, Anda bilang keluar leher saya, urat leher saya. Kapan saya ngadapi kau keluar leher? Kau nggak siapa-siapa di mata saya. Singkat saja Kenapa Mas masih keluar Rasman. urat leher saya kepada kau? Hah? Kau mau di mana? Baik, Mas mau main Rasman. sama saya pakai cara apa, yuk? Jangan kau ketawa. Baik. Kau Baik, ini Mas makanya saya Rasman, bilang, kita tahan dulu, kita berikan kesempatan untuk Mas Kalau Tony. seorang lawyer, kau keberatan disebut sebagai orang yang kampungan, karena cara-caramu itu bertanya tidak kampungan. Coba Anda lihat. Tolong ya, kalian dua host TV One ini sekarang. Kita sudah tangkap poinnya Mas Rasman. Baik, sekarang kita kasih kesempatan Mas Tony untuk memberikan. Kali di salah Mohon satu maaf TV Mas, swasta. kita Oke? durasinya ini tidak Setiap begitu minggu banyak. itu dalam debat saya berubah-ubah. Di malam yang kemarin itu, hari Selasa yang lalu, ada Bang Otto Hasibuan, ada Bang Frederick Yunadi, ada Bang Hendrius Niningrat. Ini pengacara senior. Adakah kami Baik, berdebat Mas dengan Rasman. mereka? Mas Rasman, Tidak. mohon maaf, waktu kita terbatas. Tidak ada Kita berikan kesempatan untuk Mas Tony. Waktu kita terbatas, Mas Rasman. Mas Tony mungkin boleh ditanggapi Nah, soal gitu. beberapa tadi pernyataan dari Mas Rasman. Mohon maaf, Mas Rasman. Ya, jadi Bang Rasman kalau mengutip omongan saya itu yang tepat. Bila perlu dibuka lagi tuh, entah di YouTube-nya, tadi tayangannya, biar ngutipnya itu tidak salah. Karena sekali salah mengutip itu sama saja kan, seperti omongan yang salah lah yang dikutip kan gitu. Kemudian yang kedua, ya kalau cara-cara saya berdebat kemudian dinilai kampungan, justru perdebatan saya itu berdasarkan fakta. Penafsiran saya juga berdasarkan penafsiran yang peraturan-peraturan yang berlaku, gitu loh. Nah, jadi kalau hal itu yang dinilai kampungan, justru saya melihatnya Pak Rasman ini karena kalah debat, jadi akhirnya nyerang personal. Jadi kalau mengatakan saya kampungan dari kampung itu kan secara personal, memang karena saya dari kampung, ya enggak etis lah, artinya tidak pantas lah seorang penegak hukum, lawyer ya, kemudian nyerang personal secara pribadi. Mohon maaf sekali Mas Tony dan juga Mas Rasman.